Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kita sudah masuk di minggu ketiga bulan April. Bapak Ibu Saudara, kembali kita mengingat akan tema Paskah, yaitu tentang kebangkitan Kristus memberikan pengharapan. Dan itu merupakan yang selalu kita harapkan, bahwa Paskah, kematian, kebangkitan memberikan kita pengharapan, karena kita adalah orang-orang yang memang berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan. Tetapi tema yang sudah dibicarakan beberapa minggu itu menjadi bagian kita. Tetapi bagi saya hari ini, sejak tema ini diberikan, saya lebih fokus kepada subtema. Karena bagi saya subtema lah yang memberikan sebenarnya yang harus kita hidupi dalam hidup kita. Untuk itu saya persilakan kepada slide, kepada rekan kita untuk menampilkan slide, karena tema yang diberikan oleh GKI secara keseluruhan yaitu tentang kebangkitan Kristus memberi hidup yang penuh pengharapan. Tetapi mari kita perhatikan subtema. Kita memperhatikan subtema yang berkata bahwa kuasa Paskah membawa transformasi hidup secara holistik dan tumbuh lebih kuat di tengah tantangan disrupsi peradaban era digital. Nah, ada dua kalimat yang menjadi konsentrasi kita pada hari ini, karena bagi saya itu sangat penting. Yang pertama adalah membawa transformasi hidup secara holistik. Mari kita perhatikan, ini akan menjadi topik kita pada hari ini, sehingga bagi saya ini adalah suatu tema, suatu subtema, bahkan suatu kalimat yang memberi sebuah pengharapan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus itu akan membawa sebuah transformasi, sebuah perubahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saya bisa membawa kita belajar selanjutnya adalah bahwa kalau kita berbicara tentang puasa Paskah, kita sudah tahu bahwa Paskah itu adalah sebuah proses di mana Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita. Itu adalah Paskah. Itu adalah sebuah proses yang luar biasa yang sudah Tuhan alami demi kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, berbicara tentang puasa Paskah, seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa puasa Paskah ini membawa transformasi hidup secara holistik. Ya, hidup secara holistik dan juga membawa kita untuk bertumbuh kuat. Nah, kita sudah minggu lalu mendengar Pak Iwan, Pendeta Iwan berbicara bahwa gereja kita itu harus bertumbuh, bertambah dan berdampak dan menjadi kuat, sehat dan cakap lagi. Ini adalah slogan kita selama Nah, kalau kita mau bertumbuh, kalau kita sudah bertumbuh, bertambah dan berdampak, artinya bahwa itu sudah ada sebuah kekuatan yang ada di dalam kita, bahwa kita meyakini transformasi kehidupan, perubahan hidup itu ada di dalam diri kita. Dan selanjutnya, kita bisa melihat bahwa mengapa itu sangat penting, karena kita akan berada di dalam sebuah tantangan yang besar, yaitu era atau peradaban era digital. Saya yakin bahwa setiap kita di sini punya alat yang namanya smartphone, ya kan? Gak ada satu orang pun yang sekarang nggak punya. Anak kecil saja sudah punya. Bahkan mungkin saya boleh bertanya, keluarga Pak Riki punya HP ada berapa? Smartphone ada berapa? Nah, berarti satu orang punya setidaknya. Berarti ini dunia peradaban atau dunia era digital sekarang itu sangat-sangat luar biasa mempengaruhi kehidupan di sekitar kita, bahkan diri kita. Pertanyaannya, apakah kita bisa hidup di tengah situasi ini? Apakah kita bisa tetap bertahan dalam situasi ini? Nah, di dalam puasa Paskah, di dalam puasa kebangkitan, kematian dan kebangkitan inilah perlu kita sadari bahwa harus ada sebuah perubahan yang terjadi. Itulah yang namanya transformasi. Silakan slide berikutnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa perlu adanya transformasi hidup secara holistik atau perubahan hidup secara menyeluruh? Kalau kita berbicara tentang holistik, ini adalah sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita secara menyeluruh. Ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita secara menyeluruh. Nah, mari kita buka di dalam Roma pasal 12.
menjadi ayat awal kita pada hari ini. Kita membuka di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Kalau sudah dapat, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Ya, kita membaca ayat ini bersama-sama supaya diperdengarkan di telinga kita, bahkan di hati kita, apa sebenarnya yang harus terjadi dalam hidup kita. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tapi mari kita perhatikan apa yang sudah saya kalimat yang saya sudah kirimkan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi mengapa Rasul Paulus berkata bahwa jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini? Karena dunia di mana kita berada dari sejak awal itu sudah berada di dalam lingkupan kehidupan yang berdosa. Kita ingat, Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, mempengaruhi kehidupan kita sampai hari ini, karena jadi keberdosaan itu tetap ada. Tetapi oleh karena Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita ditebus dan dosa kita dihapus. Jadi otomatis kita adalah milik Tuhan. Sekalipun kita seringkali berbuat dosa, tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, mohon ampun dan tidak melakukan hal yang sama, kita akan diampuni. Nah, di sini Rasul Paulus menekankan bahwa janganlah kamu menjadi serupa. Bayangkan dunia di sekitar kita yang penuh dengan yang namanya YouTube, dunia-dunia yang semua perkembangan digital yang membuat kita harus lebih waspada dan memfilter apa yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bilang bahwa kalau kita mengikuti apa yang terjadi sekarang ini, TikTok macam-macam bentuknya. Yang sekarang sedang GV suka itu yang ada gambar siapakah saya sebenarnya, ya. Terus dikatakan ulat keket. Nah, itu yang GV sedang lihat. Terus jangan bilang saya ulat keket, ternyata yang dia bilang ciuman B1 yang terakhir. Nah, itu yang GV sedang. Nah, artinya begini, ternyata kalau seandainya orang itu tidak menerima dirinya, ya, dengan kondisi yang dia lihat, dengan cara yang begitu-begitu, bisa jadi orang itu bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak menerima keadaannya dengan kalimat yang hanya sesuatu yang saya pikir itu hanya sebuah lelucon gitu. Tetapi kalau dia tidak menerima dengan dunia digital yang seperti ini, tentu dia tidak akan mampu dan tidak akan menerima keadaan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, inilah tantangan untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di sini dikatakan janganlah kamu serupa. Apapun yang kita lihat, apa yang terjadi di sekitar kita, di sini dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Slide berikutnya. Apa yang dimaksud dengan pembaharuan budi? Pembaharuan budi berarti kekuatan yang terjadi dalam jiwa seseorang. Kekuatan yang terjadi dalam jiwa seseorang dimulai dari memasukkan kebenaran. Kebenaran apa? Firman Tuhan. Kita memasukkan sebuah kebenaran di dalam diri kita sehingga pembaharuan itu terjadi, menyetujui melakukan kebenaran secara sadar dan seimbang sehingga seimbang ke arah yang menakjubkan. Berarti mengapa kita selalu datang mendengarkan firman Tuhan? Mengapa kita mengikuti ibadah seperti yang dilakukan oleh Oti? Ada sebuah perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Memang kalau kita sekolah di luar jauh dari orang tua itu tantangannya lebih besar bagi, sehingga itu akan membentuk kita, membentuk perilaku kita, membentuk karakter kita. Biasanya semua itu terjadi kalau kita jauh dari orang tua. Apalagi banyak ikut komunitas. Nah, artinya bahwa semakin kita hidup di dalam Tuhan, semakin kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka pembaharuan itu terjadi. Pembaharuan itu terjadi selanjutnya. Kita bisa melihat bahwa perubahan budi ini berkaitan dengan watak, temperamen,
karakter, pola pikir, dan perilaku. Kalau saya boleh, saya waktu saya melihat semua arti kata ini ya, definisi-definisi kata ini, itu semua berkaitan dengan sifat batin seseorang, jiwa seseorang. Jadi nggak ada perubahan sebenarnya, semua ini sama artinya, sama sebenarnya. Tetapi saya mau supaya kita bisa lebih melihat bahwa watak, temperamen, karakter, pola pikir, dan perilaku kita ternyata perlu diubah. Perlu diubah. Itulah tanda seseorang sudah yakin bahwa dia telah menerima Yesus. Kalau watak, temperamen, karakter, pola pikir, perilaku masih tetap sama dari dulu sampai sekarang, itu perlu dipertanyakan. Apakah dia sudah benar-benar mengasihi Yesus dalam hidupnya? Ini yang perlu kita pikirkan. Apakah sudah ada perubahan? Perubahan karena Rasul Paulus berkata di dalam ayat ini bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Kalau dunia di sekitar kita marah-marah, kalau dunia di sekitar kita mabuk-mabuk, kalau dunia di sekitar kita melakukan sesuatu yang tidak benar, apakah kita ikut seperti itu? Apakah kita juga sama seperti itu? Kalau kita sudah diubahkan, otomatis watak dan temperamen, karakter, pola pikir, dan perilaku kita pun akan diubahkan. Bapak Ibu Saudara, saya membaca sebuah buku, katanya begini. Saya lupa siapa penulisnya. Dia bilang begini, orang kalau sudah menerima Yesus, kalau dia sudah tahu bahwa Yesus mengasihi dia, perilaku-perilaku yang dulu, yang biasa dia ikuti, yang biasa dia lakukan, saat dia menerima Yesus, akan ada sebuah perubahan yang terjadi. Dan orang akan melihat, loh, kok dia berubah ya? Yang tadi dia suka marah-marah, ya suka ngomel-ngomel, kok dia berubah ya? Oh, ternyata orang tahu bahwa dia ternyata sudah mengikuti Yesus. Ternyata dia sudah percaya Yesus. Ini adalah sebuah perubahan yang terjadi di dalam pembaharuan budi. Itu kata buku tersebut. Dia memberikan contoh langsung. Nah, inilah yang menjadi tujuan dari Paskah yang kita rayakan setiap tahun. Kita merayakan kematian dan kebangkitan. Yang diperlukan adalah pembaharuannya. Kuasa yang terjadi dalam kita apa? Apa yang kita terima dari Paskah tersebut? Apakah ada atau hanya sekedar lewat begitu saja? Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan dari Paskah, dari kematian dan kebangkitan itu? Apakah ada sebuah perubahan? Ini adalah sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab dalam pribadi kita. Dan mari kita melihat sebuah contoh, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu pasti tahu bagaimana metamorfosis. Ini salah saya tulis, metamorfosis sebenarnya, terakhir. Daur ulang hidup kupu-kupu. Dari telur, ulat, kepompong, dan jadi kupu-kupu. Ada sebuah proses. Siapa yang berani memegang ulat? Biasanya semua orang akan, iya ada ulat, kecoa aja sampai kayak ketemu hantu gitu kan. Kalau orang ketemu hantu. Coba perhatikan. Dia dari telur, dari sesuatu yang tidak berbentuk, maksudnya tidak tahu itu akan menjadi apa. Lalu dia berubah bentuk menjadi ulat yang sangat jelek, seolah-olah itu tidak ada tidak ada kegunaannya. Lalu dia berbentuk kepompong ini jadi apa? Kalau kita bisa melihat ini bentuk apa? Tentu kita tidak ada sesuatu yang menarik dilihat dari sini. Dan berubah menjadi kupu-kupu. Cantik kan? Semua orang bilang, aduh coba kupu-kupu itu terbang di tangan saya lihat tuh cantik banget. Sampai katanya di Makassar ada namanya kampung kupu-kupu ya. Iya, di sana ya. Apa? Kantimurung.